semangat. Sekali lagi, Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Katakan, karena Yesus saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Satu kali lagi. Karena Tuhan Yesus saya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah, dengan penuh sukacita, mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu pujian yang katakan, sukacita bergelora di dalam hatiku. Nah, adik-adik bisa ikut gerakannya Miss ya. Setelah itu, dengan penuh semangat adik-adik akan mengikuti pujian yang selanjutnya. Oke? Ya, kita mau memuji Tuhan. Katakan amin. Amin, katakan haleluya. Haleluya, katakan sukacita. Puji Tuhan. Mari bertepuk tangan. Mendengarkan firman Tuhan, hari adik-adik kita berdoa. Kita memohon dalam ibadah kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kita berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan ya Bapa. Kalau anak-anak sekolah minggu ada pada hari ini, kami tahu itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus menyertai dari awal sampai berakhirnya ya Bapa. Biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang terus memuji Tuhan dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama bilang amin. Adik-adik sudah capek? Belum Miss? Masih bersemangat pasti ya. Kita mau nyanyi satu kali lagi yang katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan. Kita nyanyi ya dengan gerakan dan penuh sukacita. Katakan haleluya. Sekali lagi, haleluya. Ayo Kakak Bilha.
kita percaya kita ada sampai hari ini karena bentuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari adik-adik silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita terus memuji Tuhan. Kita katakan Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Adik-adik boleh silakan duduk. Benar ya adik-adik, kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah. Nah sekarang adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan Alkitabnya, telinganya, konsentrasi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menari, kami sudah melompat untuk Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengerti setiap firman Tuhan yang diceritakan oleh Miss Nia. Tuhan Yesus menolong anak-anak sekolah minggu, memberikan mereka konsentrasi agar ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini dan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama bilang amin. Nah adik-adik, minggu ini Miss akan melanjutkan tentang kisah yang telah diajarkan oleh Kakak Reza minggu lalu, bercerita tentang taat dari sekarang sampai untuk selamanya. Tapi Miss membawa kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dia taat ketika dia telah diberikan tugas dan tanggung jawab oleh para rasul untuk melayani, dan ketaatannya itu terbukti sampai kepada ia mati. Nah, siapakah itu? Adik-adik bisa tebak? Kita belajar dalam satu kisah tokoh yang taat dari sekarang sampai kepada kematiannya. Dia tetap taat kepada Tuhan Yesus. Dia tetap mengerjakan yang Tuhan telah berikan sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Siapakah dia? Mari kita belajar. Yaitu seorang tokoh, yaitu adalah Stefanus. Sama-sama bilang
Stefanus. Adik-adik sudah pernah mendengar ceritanya? Nah, hari ini kita akan belajar terus bagaimana Stefanus ini taat dalam perintah Tuhan. Dia melayani Tuhan, walaupun banyak tantangan, rintangan, dia tetap taat kepada Tuhan. Sebelum itu, adik-adik melihat satu videonya dari pembacaan Kisah Para Rasul pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Silakan adik-adik melihat videonya dan Miss setelah itu Miss akan menjelaskannya. Kisah Para Rasul. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, adik-adik tadi sudah melihat videonya. Videonya berbicara tentang apa? Coba, di situ ada perikop 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin dan tuduhan terhadap Stefanus.
Nah, adik-adik, ada 7 orang yang dipilih untuk melayani para janda, orang-orang miskin yang ada di luar jemaat pada saat itu. Siapakah orang-orang yang dipilih itu? Yang pertama, coba lihat ayat yang kelima, sama-sama ikut. Yang pertama, 7 orang yang dipilih itu siapa? Yang pertama, Stefanus. Yang kedua siapa? Filipus. Yang ketiga, Prokhorus. Yang keempat, Nikanor. Yang kelima, Timon. Yang keenam, Parmenas. Dan yang ketujuh adalah Nikolaus. Nah, ada 7 orang yang dipilih untuk melayani para janda dan orang-orang miskin. Mengapa mereka sampai dipilih? Nah, adik-adik penasaran kan? Tadi sudah, kalau adik-adik perhatikan jelas mengapa mereka dipilih. Pada ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 dari antara kamu yang terkenal baik dan apalagi, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya mereka mengangkat untuk melayani atau memberikan tugas itu. Nah, adik-adik, tadi kalau kita melihat dari pasal 1 sampai pasal 6 berbicara tentang 7 orang yang dipilih. Salah satunya Stefanus. Tokoh itulah yang kita akan belajar minggu ini dan minggu yang akan datang. Nah, adik-adik, kita belajar baik-baik ya, supaya ketika kita belajar dari ketaatan Stefanus ini kita bisa melakukannya. Nah, adik-adik, pada pasal ke-6 ayat ke-8, apa yang Stefanus lakukan saat dia melayani Tuhan? Dia melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, melakukan banyak mujizat, tentunya dengan kuasa siapa? Dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan bagi Stefanus maupun bagi kita. Nah, adik-adik, pada saat dia melakukan pelayanan tugas dan tanggung jawabnya, Stefanus dengan rajin dan setia pergi ke rumah-rumah janda, mungkin saat itu pergi untuk mengunjungi orang-orang yang miskin, memberikan bantuan, menyembuhkan. Tetapi ketika dia melakukan semuanya itu, ada orang-orang yang tidak menyukai dia. Dan orang-orang itu menuduh dia. Dan mereka mengatakan bahwa Stefanus itu melakukan hal yang tidak berkenan, melakukan hal yang menghujat Tuhan, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, siapakah orang-orang itu? Adik-adik bisa lihat di ayat ke-9. Orang-orang itu adalah jemaat Yahudi dan jemaat Libertini, anggota-anggota dari orang-orang Kirene dan dari Alexandria. Dan orang-orang Yahudi bersama itu ada orang-orang Yahudi dari Kilkia dan Asia. Nah, saat itu Stefanus dituduh menghujat siapa? Menghujat itu seperti kayak memakai nama Tuhan dengan sembarangan, atau memakai nama Allah, atau mempergunakan kekuasaan dengan sembarangan. Nah, menghujat atau menjelek-jelekan siapa? Mereka mengatakan bahwa Stefanus menjelek-jelekan Tuhan. Stefanus menjelek-jelekan hukum Taurat yang telah ada di kalangan orang Yahudi saat itu. Nah, adik-adik, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak sendiri, mereka menghasut, mereka memberitahukan, atau mereka bergosip tentang Stefanus. Mereka bilang, itu Stefanus. Adik-adik sadarkah tidak? Terkadang kita seperti orang-orang saat tidak menyukai Stefanus saat itu, yaitu melakukan bergosip. Kita mungkin bilang, itu si B itu dia tuh begini, dia tuh nggak bagus, apalagi dia tuh nakal. Terkadang kita suka bergosip tentang orang-orang di sekitar kita karena kita tidak menyukai orang tersebut.
Apakah boleh kita bergosip, menjelek-jelekan orang? Bolehkah tidak? Anak sekolah minggu melakukan itu kan tidak? Anak-anak Tuhan melakukan itu kan tidak? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh bergosip, kita tidak boleh menjelekan orang lain, kita tidak boleh menghina orang lain. Kalau dia salah, kita beritahu. Kalau dia keliru, kita benarkan. Nah, itulah kita disebut terang dan garam dunia. Nah, adik-adik, saat hari ini jauhkan semua jauhkan semua hal-hal yang bisa membuat kita menjelekkan orang lain. Nah, adik-adik, tidak hanya Stefanus dijelek-jelekan, tetapi Stefanus, lihat di Kisah Para Rasul, lanjut lagi kita lihat dalam Stefanus diapakan di situ. Adik-adik coba lihat di ayat yang ke mana? Ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa mereka menyergap Stefanus, menyeret Stefanus membawanya ke depan mahkamah agama. Nah, adik-adik, Stefanus tidak hanya digosipkan, tapi Stefanus disergap. Diseret. Kemana? Ke depan banyak orang untuk Untuk dihakimi, untuk diadili bahwa Stefanus betul-betul orang yang bersalah. Tetapi apa yang Stefanus lakukan? Apakah Stefanus bilang, "Ya, saya bersalah"? Ataukah dia menyangka Tuhan Yesus? Ataukah dia katakan, "Waktu itu saya tidak sengaja menyembuhkan orang"? Tidak. Stefanus tetap memiliki iman kepada Tuhan. Stefanus tetap taat. Dia tidak takut terhadap orang-orang yang akan menghakimi dia. Dia tidak takut terhadap mereka. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia tetap berkata, Tuhan Yesus itu adalah penolongnya. Dan di ayat ke-15 yang menarik, adik-adik coba perhatikan ayat ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Nah, adik-adik, pada bagian yang pertama ini, ketaatan dari sekarang sampai selama-lamanya, kita belajar dari Stefanus ketika dia dipilih oleh Tuhan, ketika dia dipilih oleh rasul-rasul untuk melayani para janda, orang miskin. Dia tetap terkenal orang yang penuh roh, orang yang penuh hikmat, kepintaran dari Tuhan, orang yang terus melakukan dengan kuasa tentunya dari Tuhan. Ketika dia banyak persoalan, banyak tantangan, banyak orang menjelekan dia, banyak orang mengejek dia, bahkan banyak orang yang menghina dia, tetapi dia tidak takut, dia tetap taat, dan tentunya ketaatannya itu kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari sekarang, dari kecil ini, kita harus belajar taat. Kita harus belajar taat. Taat pertama kepada siapa? Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Kita harus mendengarkan perintah Tuhan, dan kita akan melakukan perintah Tuhan itu. Ketaatan kita yang harus kita lakukan kepada siapa? Yang kedua, ketaatan kita tentunya kepada orang tua. Adik-adik, kita harus taat kepada orang tua. Kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, sehingga kita akan bertumbuh seperti Stefanus, yang walaupun orang-orang di sekitar kita menghina kita, walaupun orang-orang di sekitar kita mengejek kita, tetapi kita tetap memiliki ketaatan kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mudah marah, kita tidak mudah sedih, kita bahkan tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam minggu ini kita belajar ketaatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik mau taat? Miss juga mau taat. Adik-adik mau belajar taat kepada orang tua? Miss juga mau belajar taat kepada orang tua. Nah, ketika orang tua suruh belajar, mari belajar. Ketika orang tua menyuruh atau meminta tolong adik-adik untuk membantu, mari membantu. Ketika orang tua suruh untuk
tidak terlalu main gadget, mari lakukan. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita dan tentunya Tuhan Yesus mau anak-anaknya taat kepada Dia dan kepada orang tua. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan yang kita boleh belajar minggu ini. Miss memberikan ayat hafalan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ayat yang Miss mau kita menghafal ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-4. Jadi ayat hafalan dalam minggu ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Itulah firman Tuhan yang kita boleh belajar hari ini. Mari kita berdoa, kita memohon, kita bersyukur kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kita ketaatan yang penuh. Kita berdoa ya adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah kami belajar pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa mungkin saja kami lalai dalam ketaatan kami kepada Tuhan, ketaatan kami kepada orang tua, ketaatan kami kepada orang-orang yang lebih dewasa daripada kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Kami mau belajar untuk taat kepada Yesus, melakukan firman Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan juga kami mau taat kepada orang tua kami. Tuhan Yesus menolong kami dari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Kami sadar kami mau taat kepada Tuhan karena kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama bilang amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Satu pujian yang kita bawa yaitu katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita nyanyi sama-sama, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita ulangi sekali lagi pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dengan sikap berdoa, nanti Miss yang akan tutup doa kita ya. Kita berdoa. Kita menyanyi pujian, setelah itu baru kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak hanya mau mendengarkannya Bapa, tetapi kami mau melakukannya dalam kehidupan kami.
Tuhan Yesus menolong kami, Tuhan Yesus memimpin kami. Kami berdoa Tuhan, dimanapun anak sekolah minggu berada saat hari ini, Tuhan di rumah mereka masing-masing, Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus menyertai mereka dalam pertumbuhan iman mereka ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, biarlah mereka ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat akan Tuhan, dan anak-anak yang taat kepada orang tua mereka ya Bapa. Sehingga anak-anak sekolah minggu ini boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam masa pendidikan mereka, Tuhan Yesus memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kepintaran, kecerdasan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan 1 minggu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga anak-anak sekolah minggu, Tuhan melindungi anak-anak sekolah minggu, dan Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama bilang amin. Shalom dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.